Sabar ya nak, sebentar lagi kamu keluar. Hah? Hah? Aduh. Haduh, para pemilik anabul sering mendengar statement barusan. Emang bener ya, kucing itu bikin mandul atau bikin kehamilan kita kenapa-napa? Yuk kita bahas seputar mitos tersebut di sini. Anabul atau anak bulu merupakan sebutan untuk hewan peliharaan berbulu seperti kelinci, hamster, anjing, maupun kucing. Pecinta anabul yang sudah menikah biasanya diterpa problematika karena sering sekali anabul kita menjadi kambing hitam dalam masalah kemandulan atau infertilitas. Dikatakan mengalami infertilitas apabila sepasang suami istri tidak kunjung diberikan anak atau keturunan, padahal sudah 12 bulan melakukan hubungan tanpa pengaman. Biasanya infertilitas itu disebabkan dari faktor manusianya sendiri, baik dari wanitanya maupun dari pria. Apa saja sih penyebabnya? Ada di sini ya. Dan untuk permasalahan anabul dan kemandulan ini, sebetulnya bukan anabulnya loh yang salah, tapi parasit yang dinamakan Toxoplasma gondii yang menjadikan anabul kita sebagai inangnya. Biasanya melibatkan anabul dengan jenis kucing. Jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah tidak. Nah, yuk kita kenalan dengan Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit protozoa yang dapat menyerang makhluk berdarah panas seperti hewan dan manusia. Parasit ini menyebabkan penyakit toksoplasmosis. Dalam penyebaran toksoplasmosis, kucing berperan sebagai inang atau host. Kucing dapat terinfeksi jika mereka memakan binatang seperti binatang pengerat, burung, kecoa, atau binatang kecil lainnya yang juga terinfeksi toksoplasma. Kemudian, kucing tersebut menjadi terinfeksi dan dapat mengeluarkan telur atau ookis dari parasit Toxoplasma gondii melalui fesesnya selama kurang lebih 3 minggu. Jadi, tidak selamanya kucing terjangkit toksoplasma ya. Bahkan jika sudah pernah terinfeksi sebelumnya, maka kucing dapat memiliki imunitas sehingga sudah tidak mengeluarkan parasit ini pada fesesnya. Apabila tangan manusia terkontaminasi dengan feses atau bagian dari toksoplasma dan kemudian tidak sengaja tertelan. Namun, selain feses kucing, ada juga loh beberapa kegiatan yang bertanggung jawab di penyebaran toksoplasma. Misalnya berkebun, makan sayur buah yang tidak dibersihkan dengan baik, memakan daging atau hidangan laut yang tidak matang, minum air yang tidak matang atau susu yang tidak dipasteurisasikan, kemudian transfusi dan transplantasi organ, dan yang terakhir penyebaran dari plasenta ibu ke janin. Lalu bagaimana cara kita menjaga anabul agar tidak terinfeksi toksoplasma? 1. Jangan beri anabul makanan yang tidak matang. Yang kedua, jaga kucing Anda untuk tetap di dalam rumah untuk menghindari kontak dengan hewan lain yang mungkin membawa toksoplasma. 3. Jika berencana mengadopsi kucing liar, bawa dulu ke dokter hewan dan pisahkan dengan hewan yang sudah dimiliki. 4. Jaga kesehatan kucing Anda. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terkena toksoplasma? 1. Jangan mengadopsi kucing baru, anak kucing, atau kucing liar saat Anda sedang hamil. 2. Hindari mengganti pasir kucing. Namun jika memang tidak ada orang yang bisa menggantikan, selalu gunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air dan sabun setelahnya. 3. Pastikan feses pada kucing dibersihkan setiap hari karena parasit yang ada di feses baru bersifat infeksius 24 jam pasca dikeluarkan.
4. Tempatkan pasir kucing jauh dari akses atau lokasi penyimpanan makanan Anda dan pilihlah kotak yang tertutup untuk pasir kucing Anda. 5. Gunakan sarung tangan saat berkebun dan jangan lupa cuci tangan dengan air dan sabun setelahnya. 6. Masak daging dan seafood hingga matang. 7. Cuci dan kupas buah Anda dengan baik sebelum dikonsumsi. 8. Cuci bersih seluruh perkakas dapur yang terkontaminasi daging mentah atau buah yang baru dipanen. 9. Jangan minum air mentah atau minum susu hewan yang tidak terpasteurisasi. Nah, bagaimana cara kita memeriksa apakah kita terinfeksi toksoplasma atau tidak? Jika penasaran apakah Anda terkena infeksi tokso atau tidak, Anda dapat melakukan pengecekan melalui darah. Nah, kalau ternyata hasilnya sudah terlanjur terinfeksi, apa sih yang dapat disebabkan oleh toksoplasma? Kebanyakan bayi yang baru lahir tidak menunjukkan adanya gejala, akan tetapi gejala dapat berkembang seiring dengan perkembangan usia. Toksoplasmosis dapat membuat Anda memiliki gangguan pada penglihatan dan juga otak atau sistem saraf. Jika terinfeksi saat hamil, Anda perlu mengkonsultasikan kepada spesialis obstetri dan ginekologi untuk pengobatan dan pemantauan. Oke, jadi kalau mendengar nyinyir-nyinyir kayak yang tadi tuh, jangan buru-buru melepas anabul kalian ya, karena jawabannya adalah mitos. Apalagi jika anabul Anda dipelihara di dalam rumah dan terjaga kebersihannya. Pokoknya perlu diingat, setiap penyakit pasti ada cara pencegahannya. Cukup jaga kesehatan anabul Anda jika ingin Anda sehat juga. Tertarik dengan konten kesehatan seperti ini? Jangan lupa untuk kunjungi website kami dan follow sosial media kami ya. AI Care, your smart health companion. Bye-bye!